Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada malaikat. Namun sebelum itu bisa kita lihat tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, mengetahui dalil tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat malaikat. Dan yang keempat, mengetahui nama dan tugas-tugas malaikat. Baik, langsung saja untuk yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa malaikat itu? Malaikat adalah salah satu makhluk Allah. Jadi makhluk Allah kan banyak. Ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin dan lain sebagainya. Salah satunya adalah malaikat. Yang kedua, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat itu adalah makhluk gaib. Kemudian malaikat itu adalah makhluk yang taat, tidak pernah berbuat maksiat dan tidak pernah mengeluh. Itu adalah malaikat. Nah, yang namanya beriman kepada malaikat itu harus sejalan antara lisan, hati, dan perbuatan. Maka ketika lisan kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, lalu diyakini dengan hati juga harus diaplikasikan dengan perbuatan. Dengan apa aplikasi perbuatannya? Kita harus selalu waspada bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya dapat diketahui oleh malaikat. Baik perbuatan kecil maupun perbuatan besar, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, semuanya dapat dipantau, dapat diketahui oleh malaikat. Nah, ini menjadi motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan dengan merasa diawasi, kita selalu berbuat yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalil tentang malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Teman-teman sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah baik di langit maupun di bumi. Mulai dari menciptakan, mengatur, menguasai, menghidupkan dan mematikan. Termasuk para malaikat, walaupun kita tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, tapi ayat ini menjadi bukti bahwa malaikat itu ada. Bahkan selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu patuh, tidak pernah berbuat maksiat. Malaikat itu imannya tidak naik dan tidak turun. Maka bisa disebut juga makhluk yang monoton. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Nafsu itu artinya punya keinginan. Manusia kan banyak pengennya. Pengen ini, pengen itu. Nah, malaikat tidak punya rasa itu. Karena tidak punya nafsu.
Nah, teman-teman sekalian, menariknya di sini bahwa manusia bisa lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat manakala manusia taat dan mampu menahan hawa nafsunya. Malaikat taat wajar karena tidak diberikan hawa nafsu. Manusia taat bisa menjadi luar biasa karena diberikan hawa nafsu tetapi mampu menahannya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud. Ketika Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah wujud aslinya malaikat Jibril. Dalam riwayat pernah juga malaikat Israel dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam. Malaikat maut diutus untuk Nabi Musa alaihi salam. Ketika sampai di tempatnya Nabi Musa, beliau memukul malaikat tersebut sampai matanya copot. Kemudian malaikat ini kembali dan mengadu, "Ya Rabb, Engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian." Kemudian Allah mengembalikan matanya dan berfirman, "Kembalilah, temui Musa, sampaikan kepadanya, silahkan letakkan tangannya di punggung sapi, maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupinya. Setiap satu bulu dihitung 1 tahun." Nabi Musa bertanya, "Ya Rob, lalu setelah itu apa yang terjadi?" Allah menjawab, "Setelah itu mati." Musa berkata, "Kalau begitu sekarang aja." Lalu Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan dengan tanah suci. Pertanyaannya, kan malaikat gak kelihatan ya? Kok bisa dipukul sampai matanya copot? Menurut keterangan para ulama, kenapa bisa dipukul padahal dimensinya berbeda? Yang pertama alasannya karena pada saat itu malaikat sedang berwujud manusia. Kalau saja saat itu wujudnya malaikat, mungkin gak akan bisa. Yang kedua karena malaikat masuk rumah Nabi Musa tanpa izin. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui adalah 10. Kita lihat satu persatu nama dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail mengatur kesejahteraan makhluk. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa seluruh makhluk. Malaikat Mungkar menanyakan orang dalam kubur tentang keburukan. Malaikat Nakir menanyakan orang dalam kubur tentang kebaikan. Selanjutnya malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Demikianlah sekelumit penjelasan tentang beriman kepada malaikat. Tentunya dalam penyampaian banyak kekurangan. Oleh karena itu mohon untuk dikoreksi agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.